lagi dengan Lause Lisa dalam ibadah sekolah minggu GKY Medan. Adik-adik semuanya, apakah sudah siap untuk memuji Tuhan? Lause percaya semuanya sudah siap ya untuk memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, Lause ajak kita sama-sama untuk menyanyi dan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan pimpin kita dalam mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami sehingga kami dapat kembali lagi kepadamu untuk memuji nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu. Tuhan, sertai kami dalam mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Langsung mengajak kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyi pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus namanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Tuhan Yesus itu baik, baik sekali bagi Lause dan juga bagi adik-adik semuanya. Lause mau mengajak adik-adik semuanya untuk mengangkat pujian. Apakah adik-adik, sebelumnya Lause tanya dulu, apakah adik-adik sayang sama Tuhan Yesus?
Ya, langsung percaya semuanya pasti sayang sama Tuhan Yesus ya. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita tunjukkan kasih kita melalui pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, think about deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mau mengajak kita untuk mengangkat pujian Love, tentang kasih Tuhan, Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. It's all about love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V, in love from the Father and above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book.
adik-adik, shalom semuanya. Berjumpa lagi dengan Lause Bobby. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk ke waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Lause ingin kita semua siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua ambil sikap duduk yang baik, kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, dan semuanya ikuti Lause Bobby berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Ikuti Lause berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan memimpin sekolah minggu hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik ya. Sekarang kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause pengen mengajak kita berpindah ke satu tempat. Ya kita gak beneran pergi, Lause hanya akan ganti background dari video Lause sekarang ya. Lause akan ganti pindah ke. Nah adik-adik, sekarang Lause ada di mana nih ya? Wah, adik-adik, Lause ada di sebuah sungai. Di sini adik-adik, siapa yang pernah melihat sungai? Oh, pasti ada yang pernah lihat sungai ya. Di Kota Medan ada sungai ya. Namanya Sungai Deli. Siapa yang pernah lihat Sungai Deli ini ya? Sungainya nggak terlalu indah sih ya, tapi ada ya di tengah Kota Medan. Tapi adik-adik, ada tidak yang pernah lihat sungai seperti ini? Wah, adik-adik, sungainya besar ya. Sungainya luas. Alirannya juga deras ya, airnya banyak. Nah adik-adik, kalau melihat sungai seperti ini, kira-kira adik-adik ada tidak yang berani untuk berenang di sungai seperti ini? Waduh, Lause, jangankan berenang di sungai seperti ini, untuk berenang di kolam renang saja mungkin banyak dari kita yang masih belajar, betul nggak? Atau ada yang belum bisa ya, karena kita masih kecil Lause ya, masih balita, masih TK, mana bisa berenang ya. Sungai deras seperti ini berbahaya, jangankan untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa juga berbahaya. Apalagi kalau kita berenang ya, kita bisa hanyut, apalagi kalau arusnya deras ya. Apalagi adik-adik kalau lihat sungai luas seperti ini ya, airnya dalam ya, warnanya gelap. Adik-adik pernah terbayang tidak? Kira-kira ada apa ya di dalam sungai ini? Biasanya ada binatang apa sih yang tinggal di dalam sungai yang keruh, yang gelap seperti ini? Selain ikan, selain kura-kura, ada apa? Iya, bisa jadi ada buaya ya, atau ada ular ya yang bisa berenang. Waduh adik-adik ya, jadi kita perlu berhati-hati kalau berjalan di dekat sungai ya. Selain airnya deras ya, kadang kita tidak tahu kalau airnya gelap di dalamnya ada apa. Betul ya, kalau airnya dangkal, warnanya jernih ya, alirannya tidak deras ya, mungkin kita bisa main air di sana. Tapi kalau sudah deras seperti ini, terus warna airnya gelap, waduh, kita harus berhati-hati karena bisa saja ada bahaya di sana. Bisa tenggelam atau ada hewan yang berbahaya. Nah, adik-adik, kenapa Lause ajak kita melihat sungai seperti ini? Karena cerita hari ini berbicara tentang sungai juga. Kalau tadi Lause bilang ya, sungai itu berbahaya untuk anak-anak bahkan untuk orang dewasa. Nah, tapi adik-adik, di cerita firman Tuhan hari ini Lause ingin mengajak kita melihat satu kisah tentang seorang anak yang berhasil selamat melewati sungai yang besar dan gelap airnya. Loh kok bisa Lause? Tadi Lause bilang kan bahaya.
kok ini ada cerita anak berhasil melewatinya. Nah adik-adik penasaran gak? Kok bisa ya anak ini berhasil melewati sungai yang besar ya, yang airnya gelap ya, yang mungkin ada bahaya di sana dan berhasil lewat. Ditambah adik-adik, coba Lause pengen tanya, adik-adik sekarang umurnya berapa? Mungkin ada yang umur 3 ya, ada yang umur 4, 5 ya. Tapi adik-adik di cerita firman Tuhan hari ini, anak kecil yang berhasil melewati sungai ini adalah anak yang berusia 3 bulan. Bukan 3 tahun, 3 bulan. Coba adik-adik bayangkan, anak usia 3 bulan itu masih baby, masih bayi kecil, mungil. Waduh, jadi gimana Lause caranya bayi itu menyeberangi sungai dengan selamat? Nah, daripada kita penasaran lama-lama, Lause ajak kita langsung untuk sama-sama lihat ya cerita firman Tuhan kita hari ini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini, dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Oke adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik sudah lihat apa yang terjadi di cerita tadi? Nah adik-adik, hari ini kita berkenalan dengan seorang tokoh Alkitab yang baru yang bernama Musa. Ya, nama bayi tadi yang berhasil menyeberangi sungai namanya Musa. Tapi adik-adik ada yang bingung gak sih? Kok cerita tadi bisa terjadi ya? Kok bisa ya mamanya Musa menyembunyikan Musa? Lalu setelah disembunyikan 3 bulan, tiba-tiba dihanyutkan di sungai. Memang apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nah, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang lupa-lupa. Oleh karena itu Lause akan ceritakan lagi apa sih yang sebenarnya terjadi, kok bisa sampai terjadi kisah seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi adik-adik, peristiwa ini terjadi di Mesir, sebuah tempat yang bernama Mesir.
Nah adik-adik, di negara Mesir ini tinggal dua bangsa yang besar berdampingan. Ada bangsa Mesir dan ada bangsa Israel. Nah adik-adik, bangsa Mesir ini adalah orang asli yang tinggal di Mesir. Sementara orang-orang Israel adalah umat yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan bawa untuk bisa tinggal di Mesir. Ya, orang Israel tinggal di sana, hidup bersama-sama dengan orang Mesir, sehingga semakin lama mereka terus bertambah banyak yang tinggal di Mesir. Akhirnya negara Mesir ditinggali oleh dua kelompok. Ada orang Mesir yang tidak kenal Tuhan dan ada orang Israel yang kenal Tuhan. Nah adik-adik, orang-orang Israel ini bisa tinggal dengan bahagia di Mesir berkat jasanya Yusuf. Ingat Yusuf nggak yang minggu lalu kita dengarkan ceritanya, yang akhirnya menolong Firaun, ya, menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Karena orang Yusuf itu adalah orang Israel, ya. Oleh karena itu Raja Firaun senang menyambut orang Israel karena Yusuf orang yang baik, maka orang-orang Mesir juga menyambut semua saudara-saudara sebangsanya Yusuf. Tapi adik-adik, waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, sampai satu waktu orang-orang Mesir sudah lupa sama kebaikannya Yusuf di masa lalu. Mereka sudah tidak ingat siapa Yusuf, orang Israel yang baik hati, yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Mereka sudah lupa. Mereka nggak ingat kalau Allahnya Israel itu yang menolong bangsa Mesir supaya bebas dari kelaparan. Dan akhirnya karena mereka lupa sama kebaikannya Yusuf, mereka lupa sama kebaikan Tuhannya bangsa Israel, lalu bangkitlah seorang raja yang jahat. Raja Firaun yang jahat ini tidak ingin bangsa Israel semakin besar. Raja Firaun ini ingin menyiksa bangsa Israel. Raja Firaun ingin menjadikan bangsa Israel sebagai budak yang bekerja dengan paksa selama Raja Firaun memerintah. Nah, tapi adik-adik, bangsa Israel terus Tuhan berkati. Tuhan terus kasih kesehatan, Tuhan terus jadikan bangsa Israel bangsa yang kuat. Lama-lama Raja Firaun takut kalau bangsa Israel makin kuat, nanti bangsa Israel bisa menggulingkan tahtaku. Aku tidak mau bangsa Israel menggulingkan tahtaku. Itu kata Raja Firaun. Maka apa yang jadi rencana Raja Firaun? Nah ini nih rencana jahat Firaun. Karena dulu yang bisa jadi raja hanyalah laki-laki, maka Raja Firaun mengeluarkan perintah kepada semua bidan-bidan, kepada semua tentara-tentara Mesir untuk apa? Untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Coba adik-adik, Raja Mesir, Raja Firaun itu, dia ingin semua anak-anak bayi yang laki-laki untuk dibunuh. Supaya apa? Yaitu Raja Firaun tidak mau ada laki-laki yang kuat dari bangsa Israel. Raja Firaun tidak ingin ada raja dari orang-orang Israel. Makanya Raja Firaun ingin memusnahkan semua anak-anak yang baru lahir itu. Supaya tidak ada calon-calon raja dari orang Israel. Nah adik-adik, sampai di sini mengerti? Ya, jadi itulah kenapa akhirnya waktu mamanya Musa melahirkan Musa, lihat bayiku laki-laki, kata mamahnya, aduh gimana ini? Kalau orang Mesir tahu bayiku ini laki-laki, anakku bisa diambil dan dibunuh. Itulah sebabnya adik-adik, mamanya menyembunyikan Musa, disembunyikan di kolong kasur. Ketika nangis langsung ditahan nangisnya, jangan sampai berisik. Tapi adik-adik, seperti kata cerita tadi, semakin lama semakin besar,
Ya, Musa nangisnya makin keras, ya. Bayi makin besar, makin keras. Mulai bisa merangkak ke sana ke sini, sudah sulit untuk disembunyikan. Oleh sebab itu dengan berat hati, mama dari bayi ini harus merelakan Musa. Tapi adik-adik, mama dari bayi ini percaya kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan mau, Tuhan pasti bisa menjaga bayi Musa. Itulah sebabnya akhirnya mama dari bayi ini tadi kita lihat menyiapkan keranjang, ya, dikasih lapisan yang aman supaya keranjangnya gak bocor, lalu mengalirkan Musa melewati sungai Nil. Harapannya apa? Nah, mama dari bayi ini berharap bayinya ini bisa mengalir ke negara lain, ke kota lain, supaya tidak lagi di Mesir. Kalau pindah ke negara lain di luar kekuasaan Raja Firaun, maka bayi ini bisa tetap hidup, bukan? Ya, karena sudah di luar kekuasaannya Raja Firaun. Nah, itu yang menjadi harapan ibunya supaya bayi ini tetap hidup. Ibu ini berat hati, sedih. Bayinya tidak bisa tinggal bersama-sama dia. Tapi itu lebih baik daripada harus dibunuh oleh tentara Mesir. Makanya dialirkan, dan sekalipun sungai itu berbahaya, mamanya berdoa kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan sanggup menjaga. Nah adik-adik, dan kita bisa lihat dari cerita tadi apa yang terjadi. Musa selamat melewati sungai itu. Padahal adik-adik kalau mau lihat sungai Nil itu adalah sungai yang luas. Tapi Musa bisa tetap selamat, dia mengalir di tepian, gak hanyut ke tengah sungai yang dalam. Dan di tepian sungai juga bisa ada buaya. Di sungai Nil juga ada binatang namanya kuda Nil. Kuda Nil itu giginya sangat tajam adik-adik, bisa menerkam manusia apalagi bayi. Nah adik-adik juga bisa ada ular dan binatang berbahaya lainnya. Tapi adik-adik tadi kita lihat ya bahwa Musa diluputkan dari semua bahaya itu. Musa bisa tetap mengalir di tepi sungai, gak hanyut ke tengah yang dalam. Musa bisa tetap aman, tidak digigit buaya, tidak diterkam singa dari daratan, ya. Dan bisa terus mengalir sampai tiba di hadapan putri Firaun yang merasa belas kasihan kepada bayi Musa. Nah adik-adik, sekarang pertanyaannya, kok bisa ya? Karena apa bayi Musa bisa selamat di perjalanan itu? Apakah karena, kan tadi kakaknya mengikuti ya? Apakah karena kakaknya yang menjaga? Enggak ya. Kakak perempuannya Musa, cicinya Musa itu kan hanya mengikuti dari jauh ya. Dia tidak bisa nyemplung ke air karena berbahaya. Dia hanya bisa mengikuti dari jauh, melihat dari balik rumput-rumput ilalang di tepi sungai. Ya, cicinya itu hanya mengikuti untuk mengawasi supaya bisa kasih tahu ke mamanya ya kalau Musa itu selamat atau tidak. Tapi cicinya, kakak perempuanan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga masih anak-anak, tidak bisa berenang melawan arus sungai. Kalau ada buaya, dia juga tidak bisa melawan. Jadi bukan karena kehebatan kakak perempuannya Musa. Lalu apa karena kehebatan Musa? Apakah karena Musa bisa silat? Oh nggak bisa lah, Musa masih bayi ya. Ada buaya mau menerkam, Musa tidak bisa melawan. Nggak tahu lagian Musa mana bisa lihat ketutupan keranjang ya. Jadi juga bukan karena kehebatan Musa ya. Lalu jadi karena siapa ya? Akhirnya Musa bisa berhasil melewati sungai yang berbahaya itu. Nah adik-adik, ini yang ingin kita ajak sama-sama untuk renungkan.
Musa bisa selamat karena Tuhan yang menjaga. Wah, adik-adik, kalau kita melihat perjalanan Musa tadi, bukankah luar biasa sekali cara Tuhan menjaga Musa? Ya, Musa bayi yang kecil, mungil, ya, lemah, ada di tengah-tengah sungai yang berbahaya, penuh dengan ketidakpastian, ya, tapi bisa tetap selamat. Nah, adik-adik, dari sini Lause ingin kita sama-sama belajar bahwa Tuhan sanggup menjaga kita semua. Tuhan adalah pencipta seluruh dunia ini, termasuk pencipta kita, ya. Sehingga adik-adik, tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak bisa Tuhan kendalikan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kuat, Tuhan sanggup menjaga kita. Jadi adik-adik, untuk setiap kita, Lause ingin mengajak kita semua untuk tidak perlu takut. Ya, memang sih ya di dalam hidup kita kadang ada hal-hal yang bisa bikin kita takut. Kadang ada bahaya di sekitar kita. Tapi adik-adik, percayalah bahwa Tuhan sanggup menjaga kita. Setiap hidup kita aman di tangan Tuhan. Ya, seperti Musa, ya, dia bukan hanya ada di dalam sebuah keranjang, tetapi dia juga aman di dalam genggaman Tuhan. Begitupun juga kita semua. Biarlah kita semua terus rajin untuk berdoa, untuk terus percaya penuh iman kepada Tuhan kita. Ya, sekalipun kita mungkin satu kali bisa sakit, kita bisa merasa sedih, kita bisa ada dalam bahaya, tetapi Tuhan, jika Ia berkehendak, Dia sanggup menjaga kita, melewatkan kita dari setiap bahaya dan menjaga kita untuk tetap selamat. Jadi adik-adik ingat ya, di atas semua kehebatan manusia, kehebatan kita, kehebatan orang tua kita, kehebatan bapak polisi atau kehebatan superhero manapun, ada Tuhan yang lebih hebat, yang bisa menjaga kita. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar ya tentang Tuhan yang menjaga. Yuk adik-adik, kita sama-sama tutup di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menjaga kami. Tuhan, berikan kami iman. Tolong kami supaya kami bisa percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, dan kami akan meneruskan ibadah kami, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang langsung mengajak kita untuk sama-sama menyanyikan lagu tema kita pada bulan ini, memperkenankan hati Tuhan. Kiranya lagu ini selalu mengingatkan kita tentang bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan selalu giat untuk Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Tuhan, gunakan tiap waktu.
Oke, adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk bersama membuat aktivitas kita hari ini. Dan kita sudah masuk ke aktivitas yang nomor 5. Aktivitas nomor 5 ada di dalam amplop plastik ini ya, yang plastik hitam tulisannya warna hijau. Nah, kita langsung siapkan ya. Nah, adik-adik, di dalam amplop kita ada sebuah piring plastik, ada hiasan bayi, ada kertas cupcake, dan juga ada selembar kertas gambar rumput. Nah, adik-adik, emangnya hari ini kita mau buat apa sih? Nah, adik-adik, seperti cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan menjaga melalui kisah Tuhan yang menjaga bayi Musa. Jadi hari ini adik-adik kita akan membuat sebuah pajangan bayi Musa di tepi sungai Nil. Nah, adik-adik, gimana cara membuatnya? Nah, adik-adik, sebelumnya Lause juga ingin minta adik-adik menyiapkan selain bahan-bahan ini juga mempersiapkan 2 alat, yaitu gunting dan juga lem ukur. Yuk, langsung aja kita sama-sama untuk membuatnya. Nah, adik-adik, langkah yang pertama Lause ingin kita pertama-tama menggunting rumputnya ya. Sudah disediakan selembar kertas, ada coraknya, ada pola rumputnya. Adik-adik bisa ikuti, bisa digunting pelan-pelan untuk menjadi gambar alang-alang rumput-rumput tinggi di tepi sungai Nilnya ya. Yuk, kita sama-sama gunting ya. Nah, adik-adik, punya Lause, rumputnya sudah selesai digunting dan sekarang waktunya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mulai menempel semua bahan-bahan yang ada menggunakan lem uhu ya. Nah, adik-adik, pertama-tama kita akan menempelkan keranjang dan bayinya ke piring plastik ini supaya seperti bayi Musa yang sedang mengapung di dalam keranjang. Nah, adik-adik, caranya pertama-tama kita akan ambil kertas kue ini ya. Dan adik-adik, supaya cantik terlihatnya, Lause ingin ajak kita untuk balik kertasnya. Jadi kan tadinya bentuknya seperti ini ya, yang putih yang di atas yang ada di dalam mangkoknya kan. Sekarang kita balik. Nah, jadi yang bercorak yang ada di dalam. Bisa ya, kan tadi bentuknya seperti ini ya. Yang putih yang berwarna-warni yang bercorak di luar, yang putih di dalam. Sekarang kita balik, kita tekan tengahnya. Nah, ya. Jadinya dibalik, jadi yang bercorak di dalam, yang putih di luar. Supaya apa? Supaya kalau terlihat dari atas kan terlihat keranjang yang corak yang lebih bagus. Jadi terlihatnya lebih cantik, ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menempelkan si keranjangnya, si kertas ini ke atas piring plastik ini. Adik-adik bebas mau tempel di tengah, agak tepi. Kalau yang di contoh ini tempelnya agak ke tepi ya. Kali ini Lause mau tempel pas di tengah ya. Adik-adik cukup kasih lem sedikit, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu sampai banjir. Kasih secukupnya lemnya karena ini kertas jadi mudah menempel. Adik-adik tempel di piring plastiknya. Oke. Kalau sudah menempel begini, maka selanjutnya kita akan tempelkan hiasan bayi ini ya. Ceritanya ini adalah bayi Musa ya. Kita kasih lem juga di bawahnya ya. Kasih lem secukupnya biar menempel dengan kuat ya. Ingat, lem uhu tidak perlu dipencet ya. Cukup tidak perlu dipencet kuat-kuat ya. Pencetnya pelan-pelan saja, kalau tidak nanti keluarnya berluber ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ada lemnya, maka kita akan tempelkan si bayinya langsung ke keranjangnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, maka yang terakhir kita akan tempelkan rumput-rumputnya di tepi, menghiasi mengelilingi si bayi Musa. Adik-adik bebas mau tempel di mana ya, di kiri kanan, atas bawah, bebas ya. Mau di sebelah mana juga ya. Kita tempel di sisinya piringnya. Jadi adik-adik kasih lem di bagian bawah sini ya. Cukup kasih segaris aja begini ya. Lalu adik-adik tempelkan ke tepian piringnya. Begitu juga yang satu lagi ya. Adik-adik kasih lem segaris saja di bawah. Lalu tempelkan. Oke. Nah, adik-adik, selesai sudah pajangan bayi Musa di tepi sungai Nil. Adik-adik bisa simpan, dipajang di kamar, di lemari, ataupun dimanapun
apapun supaya adik-adik dan orang tua bisa ingat cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan yang menjaga lewat kisah Tuhan yang menjaga bayi Musa. Oke adik-adik, selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu pada hari ini. Kembali, jangan lupa kita masih punya sekolah minggu di minggu depan. Sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, langsung mengajak kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa memuji-Mu dan juga mendengar firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekolah minggu. Tuhan, sampai kami sepanjang minggu depan, kami juga dapat dengan hati yang lebih bersemangat lagi untuk mengikuti sekolah minggu pada minggu depan. Supaya keluarga kami, berkati kami, dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.